Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Mau ngelabrak. Syahla langsung merobek plastik yang membungkus majalah tersebut, mengecek daftar isi, dan membuka halaman yang dituju dengan tidak sabar. Isi artikel itu sama persis dengan yang ditulis oleh Syahla, tapi tunggu, kenapa nama penulisnya beda? Anneke Paramita tuh siapa? Anggika menyuarakan keheranan Syahla. Kenapa bukan nama lo yang dicantumin? Syahla juga ingin menanyakan hal yang sama. Ia kemudian kembali ke halaman pertama dan mulai mencari namanya di antara tim redaksi. Tapi tidak ada nama Syahla Nafisa di sana. Anggika menyadari ada yang salah. Ia lalu menepuk pundak temannya untuk menenangkan. Coba lo telepon si Ramah, siapa tahu ada kesalahan cetak. Syahla menganggukkan kepala. Cepat-cepat mengambil ponsel dari tasnya dan membuat panggilan suara. Halo, Dek Lala. Suara di belakang Kak Rama terdengar berisik, tapi Syahla tidak peduli dan langsung bertanya. Kak, majalahnya ada kesalahan cetak ya? Kesalahan cetak gimana? Iya, di artikel kisah toko nama penulisnya bukan saya, malah Kak Ana. Oh, kalau itu bukan salah cetak, lah. Ana bilang ke gue kalau dia yang nulis semua naskahnya dan lo coba bantuin aja. Jadi gue tulis begitu, gak apa-apa lah, hitung-hitung cari pengalaman. Besok kalau lo udah mampu nulis satu naskah utuh, gue janji akan nulis nama lo besar-besar. Tapi Kak, yang nulis artikel itu bukan Kak Ana, tapi... Aduh, sorry lah. Dosen gue udah datang, ntar lo telepon lagi ya. Telepon ditutup, Syahla sampai tidak sanggup berkata-kata. Dalam beberapa saat, dia hanya melihat ponselnya dalam diam. Gimana lah? Anggika menggoyangkan tubuh Syahla pelan. Apa kata Ramah? Kak Rama bilang yang nulis artikel itu Kak Ana. Loh, tapi sebenarnya ini artikel lo kan? Maksud gue tulisan lo nggak ada yang diubah atau gimana kan? Nggak ada. Syahla menggelengkan kepalanya. Aku yakin ini tulisanku, Nggi. Aku masih hafal tata bahasa dan peletakan tanda bacanya. Kalaupun memang artikel ini ditulis ulang sama Kak Ana, gak mungkin kalimatnya persis 100%. Syahla beranjak dari kursi dan berdiri dengan tangan terkepal. Gak bisa dibiarin. Mau kemana? Kelas sudah mau mulai. Anggika terheran-heran karena Syahla langsung melangkah keluar dari kelas. Mau ngelabrak, jawab Syahla setengah berteriak. Suasana kantin kampus pagi itu terbilang sepi, karena hanya ada dua kelompok mahasiswa yang berada di sana. Kelompok yang pertama berisikan 4 orang mahasiswa dengan ponsel di tangan mereka masing-masing. Duduk di meja paling pojok, sepertinya sedang bermain game. Sementara kelompok yang lain adalah para mahasiswi stylish beranggotakan 5 orang yang kedengarannya sedang asyik menggosip. Langkah kaki Syahla tertuju pada kelompok mahasiswi itu. Tanpa tedeng aling, gadis itu langsung berdiri di samping Kak N dengan membawa majalah di tangannya. Jelasin, ucap Syahla sambil membanting majalah ke atas meja, membuat kelima mahasiswi itu berteriak kaget. Apaan sih? Nggak sopan banget, protes salah seorang mahasiswi. Kak N, jelasin ke saya, kenapa nama Kak N tercantum di artikel ini, sementara nama saya nggak ada. Syahla mengabaikan seruan protes mahasiswi lain dan menatap Kak N tajam. Kak N mengibaskan rambutnya ke belakang dan melipat tangannya di depan dada. Lebay banget sih, perkara nama doang lo sampai begini.
Ini bukan cuma soal nama Kak, tapi karya. Saya sudah mengorbankan siang dan malam saya buat nulis artikel ini, dan Anda seenaknya ngambil karya saya gitu aja. Kak N menelengkan kepalanya. Memang ada buktinya. Syahla menggigit bibir bawahnya kesal, lalu mengulurkan tangan. Flash disk yang saya kasih kemarin mana? Flash disk apa? Nggak jelas. Kalau emang tulisan itu punya Anda, bawa sini flash disk saya. Flash disk apaan sih? Mana gue tahu. Syahla mengepalkan tangannya. Dia sudah tidak bisa bersabar lagi sekarang. Dengan cepat, tangannya meraih tas kecil di atas meja. Apaan lo? Kak N mencoba merebut tasnya kembali. Balikin, gak? Tangan Syahla sudah membuka tas itu dan mengacak-acak isi di dalamnya. Karena tidak ketemu, ia menyebarkan isi tas itu di atas meja. Heh, lo gila ya? Balikin tas gue, monyet. Syahla benar tidak bisa berpikir jernih. Ia mencoba mencari benda kecil itu tapi tetap tidak ketemu. Sampai semua isi tas Kak N menghambur di atas meja, flash disknya tetap tidak terlihat. Yang mencuri perhatian mereka malah sebuah benda pipih yang terlihat tidak asing. Apaan tuh? Tespek, salah satu teman Kak N meraih benda itu. Bukan, ini tes COVID. Kak N buru merebut kembali benda itu lalu mendorong bahu Syahla dengan telunjuknya. Lo nyari apa sih? Jangan kurang ajar deh sama senior. Disembunyiin di mana? Syahla balas mengacungkan telunjuknya tepat ke wajah Kak N. Jawab, Anda nyembunyiin flash disk saya di mana? Gue nggak ngerti maksud lo ya. Lo tuh makin belagu aja ya gue lihat. Ngerasa paling hebat, lo. Jangan sok gak tahu. Ya, semua orang yang ada di Persma waktu itu lihat sendiri kalau saya kasih flash disk ke Anda. Buktinya kan gak ada. Dasar. Nyokap lo tuh jual diri. Mata Syahla melotot mendengar umpatan itu. Spontan tangannya menyambar gelas berisi es teh di atas meja. Lalu dengan cepat ia siramkan di atas kepala Kak N. Jangan bawa ibu saya, ya. Apaan sih? Kurang ajar ya. Tangan Kak N juga bergerak cepat, menjambak hijab Syahla. Syahla juga tidak terima, gantian menarik rambut Kak N. Udah, berhenti, Syahla, lepasinlah. Anggika mencoba menarik mundur Syahla. Lepasin woi, dasar cegil. Teman Kak N juga berusaha menyerang Syahla. Syahla tidak mau kalah meski sudah dikeroyok. Ia menggunakan tangan, kaki dan giginya untuk melawan. Ayo, kelompok mahasiswa yang tadi asyik bermain game sekarang berpindah haluan, menyoraki mereka. Suasana kantin benar keos, membuat dua orang satpam segera berlari ke arah mereka. Lari, lah, ada satpam. Anggika berusaha sekuat tenaga menarik tubuh Syahla, dan untungnya berhasil. Dengan cepat, Anggika mengajak Syahla berlari menjauhi area kantin.
Mereka berdua berhenti berlari setelah sampai di belakang gedung perpustakaan. Setelah dirasa tidak ada yang mengejar mereka, Syahla dan Anggika menarik napas lega. "Lo kenapa sih harus anarkis begitu?" omel Anggika dengan napas terengah-engah. "Itu namanya cari mati tahu, nggak?" "Ya gimana, aku udah kesel banget. Dia yang salah, dia juga yang gak ngaku." "Ya tapi gak gitu juga caranya. Lah, lo kan bisa tinggal lapor sama si Rama. Kalau entar para dosen tahu gimana?" Syahla terdiam. Benar juga, ia tidak berpikir sampai ke sana. Kalau sampai dosen tahu, suaminya juga pasti akan tahu. Dia harus beralasan apa coba? "Lihat nih, pipi lo berdarah." Anggika mengusap pipi Syahla yang terkena bekas cakaran. "Ayo ke supermarket cari plester." Syahla menganggukkan kepala menurut. Ia lalu mengikuti Anggika yang sudah berjalan mendahuluinya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, Syahla merasa tubuhnya limbung, langit berputar, dan tubuhnya ambruk di atas tanah. Anggika yang melihat itu membelalakkan mata sambil menjerit histeris. "Syahla!" Ustadz Amar tampak mengecek ponselnya berkali-kali lantaran pesan teksnya tidak kunjung dijawab. Padahal sudah 1 jam sejak ia mulai mengirim pesan pertama pada sang istri, tapi jangankan dibalas, dibuka saja tidak. Merasa ada yang tidak beres, Ustadz Amar memutuskan untuk langsung melakukan panggilan suara. "Halo." Suara seorang wanita dari seberang telepon membuatnya bernapas lega. "Kenapa chat saya nggak dibalas dari tadi?" Maaf Pak, ini saya temennya Syahla. Sekarang Syahla sedang di rumah sakit." "Apa?" Ustadz Amar langsung berdiri dari kursi saking kagetnya. "Kamu di mana? Cepat kirim lokasinya sekarang." Ustadz Amar langsung menutup telepon dan menunggu pesan balasan dengan tidak sabar. Setelah link lokasi rumah sakit ia terima, buru Ustadz Amar menuju parkiran untuk mengambil mobilnya. Tidak sampai 10 menit, Ustadz Amar sudah melangkahkan kakinya memasuki rumah sakit. Seorang gadis muda berambut panjang yang tampak gelisah mencuri perhatiannya, membuatnya menebak apakah itu adalah teman Syahla yang tadi mengangkat teleponnya. Saat langkahnya semakin mendekat, Ustadz Amar yakin karena gadis itu sudah pernah ia lihat saat di kantin dulu. Anggika melihat kedatangan Ustadz Amar dan langsung berjalan menghampirinya. "Pak, bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi?" Anggika tergagap mendengar pertanyaan beruntun itu. Ia kemudian menjawab dengan gugup. "Dokter sekarang masih memeriksa Pak. Terus untuk kejadiannya." "Maaf, di sini ada keluarga pasien." Pintu ruangan terbuka dan seorang dokter keluar mendekati mereka. Ustadz Amar langsung pasang badan dan menjawab dengan tegas. Saya suaminya." "Hah?" Anggika tercengang mendengar jawaban Ustadz Amar yang tidak ia sangka.
Suami, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Ustadz Amar tidak memperdulikan teman Syahla yang sedang kebingungan, karena dirinya sudah sangat khawatir dengan keadaan istrinya di dalam sana. Menurut diagnosa, sepertinya pasien terkena tipes. Pasien harus dirawat selama 2-3 hari agar sembuh total. Ustadz Amar menganggukkan kepalanya mengerti. Ia merasa wajar karena akhir ini istrinya terlihat sangat sibuk sampai sering melewatkan waktu makan dan tidur. Setelah mengurus administrasi, Ustadz Amar beralih menghampiri Anggika yang sedang duduk di depan ruang pasien dengan kebingungan. Melihat kedatangan Ustadz Amar, Anggika segera berdiri dari duduknya dengan wajah bertanya-tanya. "Bapak benar suaminya Syahla?" tanya Anggika hati-hati. Ustadz Amar menghela napas panjang. "Iya, saya memang suaminya Syahla. Kami berdua menikah karena suatu keadaan, jadi sebenarnya secara mental Syahla belum siap. Saya minta maaf mewakili istri saya karena sudah membohongi kamu." Anggika menggelengkan kepalanya cepat. "Tidak, Pak. Saya rasa saya bisa mengerti keadaannya. Saya tahu pasti ada alasan kenapa Syahla menutupi pernikahannya, dan saya juga janji nggak akan bilang soal ini ke siapapun." "Terima kasih atas pengertian kamu. Oh ya, sebenarnya apa yang terjadi tadi?" Anggika kemudian menceritakan rentetan kejadian sebelum Syahla pingsan. Mulai dari membaca artikel yang nama penulisnya diganti. Kemudian melabrak kakak tingkat, jambakan, sampai berakhir dikejar satpam. Ia menceritakan semuanya dengan detail tanpa kurangi atau dilebihkan. Ustadz Amar malah tertawa kecil mendengarnya. "Saya sudah mengira kalau Syahla itu jiwanya barbar, tapi saya tidak menyangka dia akan senekat itu. Saya berterima kasih sama kamu yang sudah membantu Syahla kabur, dan membawa dia ke sini saat dia pingsan." Anggika menganggukkan kepalanya. "Itu sudah kewajiban saya sebagai teman Syahla, Pak." Ustadz Amar kemudian menoleh ke arah bangsal di mana Syahla tertidur. Selang yang terhubung pada kantong infus dan pergelangan tangan Syahla membuatnya menghela napas panjang. "Saya mau pergi ke supermarket dulu, kamu tolong jaga Syahla sebentar," pinta Ustadz Amar pada Anggika. Anggika menganggukkan kepalanya menurut. Bersambung.